Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat, dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Marilah kita berdoa untuk memulai pembelajaran ini. Anak-anak di rumah mengikuti doa ini. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran ini, persiapkanlah dahulu buku paket Pendidikan Agama Islam dan buku tulis Pendidikan Agama Islam. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang pertama, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Kalian bisa membuka buku paket agama Islam pada halaman 1. Kita akan mempelajari sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita harus mengetahui apa pengertian sikap jujur itu. Jujur adalah berkata yang sebenarnya. Lawan dari sikap jujur adalah sikap dusta atau bohong. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladan kita semua. Kita harus mengenal siapakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Rasul yang terakhir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, paman yang merawatnya adalah Abu Thalib. Ketika bayi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disusukan kepada Ibu Halimah As-Sa'diyah. Ayahandanya meninggal ketika beliau berusia 6 bulan di dalam kandungan. Ibunya meninggal ketika beliau berusia 6 tahun. Kakeknya juga meninggal ketika beliau berusia 8 tahun. Selanjutnya, beliau dirawat dan dibesarkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
tumbuh dewasa menjadi manusia yang berakhlak mulia. Di antara akhlak mulia Nabi Muhammad SAW adalah kejujurannya. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sejak kecil memiliki sikap jujur. Beliau selalu jujur di dalam perkataan dan perbuatan, sehingga beliau mendapat julukan Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Setelah tumbuh dewasa, beliau menjadi pribadi yang selalu jujur, pedagang yang jujur, dan menjadi pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, kepada orang tua dan guru dan semua orang. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berbicaralah dengan ucapan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Nabi Muhammad SAW juga bersabda di dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga. Berdasarkan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, maka kita sebagai hamba yang beriman wajib mentaatinya dengan selalu bersikap jujur kapanpun dan dimanapun. Orang yang bersikap jujur akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, orang tua, guru, dan semua orang. Sebagai umatnya, kita wajib meneladani sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Marilah kita bernyanyi sebuah lagu yang menggambarkan anak yang jujur. Anak-anak mendengarkan, nanti mengikutinya. Lagu Aku Anak Jujur. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Anak-anak bisa mengikutinya sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3.
Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Bisa ya anak-anak ya. Semoga anak-anak semua menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Amin Allahumma amin. Anak-anak, perhatikan gambar di samping yang merupakan contoh perilaku jujur. Gambar 1.1, anak-anak sedang bermain di halaman sekolah. Gambar 1.2, setelah selesai bermain, ada salah satu anak yang menemukan uang milik temannya yang jatuh. Gambar 1.3, anak tersebut kemudian melaporkan kepada guru untuk diumumkan di depan kelas. Gambar 1.4, ibu guru mengumumkan siapa saja anak-anak yang merasa kehilangan uang. Ini adalah contoh perilaku jujur yang harus kita tiru dan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku meneladani sikap jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, ketika ditanya, dijawab dengan yang sebenarnya. Tidak mencontek saat ulangan. Bila menemukan barang milik teman yang hilang, segera mengembalikan atau melaporkan kepada guru. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Berikut keuntungan sikap jujur. Dipercaya orang lain, disayang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Disayang orang tua, guru dan orang lain. Jujur membawa kita kepada kebaikan untuk diri sendiri maupun orang lain. Adapun kerugian sikap dusta atau bohong diantaranya adalah tidak dipercaya orang lain, dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan dibenci Nabi Muhammad SAW. Dibenci orang tua, guru, dan orang lain. Dusta atau bohong dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran ini. Anak-anak dapat menirukan doa ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah anak-anak, semoga pembelajaran kali ini ada manfaatnya. Anak-anak dapat memahami perilaku jujur dan dapat meneladani perilaku jujur Nabi Muhammad SAW, dan anak-anak dapat menerapkan sikap
atau perilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.